Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Lilati Saada dengan NIM akhir 43 akan menjelaskan mengenai perencanaan pengembangan instrumen asesmen di MI atau SD. Hal yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, serta memantau perkembangan dan kemajuannya. Yang kedua adalah asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Poin pembahasan selanjutnya yakni mengenai perencanaan dan pengembangan instrumen asesmen di awal MI atau SD. Adapun tahap dari perencanaannya yakni yang pertama mengidentifikasi kebutuhan siswa, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang keempat merencanakan pembelajaran dan asesmen. Adapun pengembangan instrumennya, yang pertama tahap define, yaitu merupakan tahap tentang analisis kebutuhan terhadap instrumen asesmen keterampilan belajar dan berinovasi. Yang kedua adalah tahap desain, merupakan tahap kegiatan perancangan instrumen asesmen berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di tahapan sebelumnya. Yang ketiga adalah tahap development, yakni melibatkan validasi prototipe awal yang telah dirancang sebelumnya oleh validator. Dan yang keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan selama 1 semester untuk menilai kepraktisan dan keefektifan instrumen asesmen yang telah divalidasi. Selanjutnya adalah menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, menentukan indikator asesmen. Dari TP, guru menurunkan indikator asesmen yang lebih rinci. Contohnya, indikator asesmen dapat berupa deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah menggunakan indikator asesmen. Guru memiliki beberapa pilihan dalam menyusun KKTP. Yang pertama, pendekatan deskripsi kriteria. Yang kedua, pendekatan rubik. Dan yang ketiga, pendekatan skala atau interval nilai. Yang keempat adalah membuat deskripsi ketercapaian. Indikator ketercapaian pembelajaran harus dibentuk deskripsi konkret tentang keterampilan dan kompetensi yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Jika peserta didik tidak mencapai indikator ketercapaian, guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Mencapai pada poin pembahasan terakhir, yakni tentang penyusunan instrumen asesmen formatif dan sumatif berdasarkan KKTP dalam kurikulum Merdeka. Penyusunan instrumen berdasarkan KKTP kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggunakan capaian pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.